Jadi pertanyaan Mas Rohan sudah jelas ya, macam-macamnya dan macam-macamnya berdasar pemungutan dengan cek surat edaran Menteri Dalam Negeri sudah dijelaskan dengan jelas tadi. Jenis-jenis pajak-pajak yang ditanyakan itu. Ya, monggo. Untuk lebih tepatnya itu, kalau itu bisa kita memahami. Tetapi edaran itu kan semenjak zaman tahun 2003. Tadinya ini kan sudah menjadi sesi yang kuat itu untuk melakukan tindakan-tindakan mengenai tindakan ilegal. Terus yang kedua yang saya tanyakan ini kan itu dengan kan sudah melakukan pemungutan pegawai itu selama ini apa yang dari tambah itu atau dari kegiatan-kegiatan proyek Pak, itu yang saya maksud. Karena di situ kan setiap CV itu kan ada nama jadwalian C. Ini yang saya perlu penjelasannya. Angkanya itu di angka berapa? Yang saya maksud itu Pak Jokowi ini sebelum ada melakukan yang menjadi itu. Monggo dijawab yang itu yang punya. Kemudian berkenaan dengan pajak MBLB, Pak, yang dimaksud dengan wajib pajaknya adalah penambangnya. Maka yang kami kenakan sesuai dengan aturan itu ada di penambangnya. Kami tidak pernah menggunakan di ACC-nya, karena sudah diatur. Yang dimaksud dengan ini Pak, di pasal 72 itu sudah dijelaskan pada ayat 1 menjelaskan bahwa subjek pajak MBLB adalah orang pribadi dan badan yang mengambil MBLB, jadi penambangnya. Sehingga yang kita kenakan adalah di penambangnya atas berapa volume yang mereka lakukan kegiatan. Saya maksud galian itu sudah ada, maksudnya yang sampai selama ini melakukan dulu kan ada angkanya selain yang ini kalau bisa paham. Untuk galian yang sudah masuk sumbernya dari mana? Pertanyaan ini pertanyaan dipertegas Ini di angka yang sampai itu kan ada laporan itu Pak dari galian C. Yang saya maksud galian C yang dari mana itu apa yang dari itu atau dengan ini setahu saya CV itu kan melakukan kegiatan Pak. Misalnya kayak di pengairan itu kan butuh batu, pasir dan sebagainya. Apa hasil dari itu apa yang mana itu? Informasi yang kami dapatkan adalah yang dari 35 penambang yang sudah terdata dan memiliki NPWP. Itu ya Mas Rohan. Jadi yang karena di situ sudah disebutkan perorangan berbadan hukum yang tidak berbadan hukum pun, yang tidak izin pun sudah ditarik, tinggal 29 yang belum. Kalau kemarin itu sudah jelas ya tadi ya. Jadi kemarin itu ada masukan. Saya kira Pak Pendani teliti betul dan itu kan setelah ada jawaban itu. Kemarin yang juga di pantai itu bahkan parkirnya sudah masuk ya. Mungkin begini Pak, ya ini masukan aja. Surat Mendagri edaran itu kan tanggal 31 Juni 2023. Ditindaklanjuti oleh Gubernur itu bulan Agustus kan itu. Ya. Ditindaklanjuti oleh surat bulan Agustus. Nah, seharusnya kalau untuk Jawa Timur jenengan tidak bisa intervensi kan itu kan. Tetapi setelah dari Jawa Timur itu seharusnya ini masukan aja. Besok-besok itu secepatnya Bupati juga bikin surat edaran. Jangan sampai tanggal berapa Oktober, berapa itu kan? 30 Oktober Pak Masa. Tanggal berapa? 30 Oktober. Nah iya kan 30 Oktober sedangkan Jawa Timur kan Agustus. Kan pegang waktu lama. Nah, itu kan dengan bisa intervensi, dengan rapatkan, tinggal laporkan ke Bupati kan itu aja. Biar terjadi akselerasi.
masukkan itu. Jangan terlalu lama dari edaran gubernur, setelah dengan rumuskan toh tidak akan pergub atau surat edaran bupati kita tidak mungkin mau bertentangan dengan gubernur, mau bertentangan dengan Mendagri. Yang terpenting dipercepat biar kata Mas Rohani itu tadi ada percepatan dengan mengidentifikasi yang guideline itu, ya, setelah itu bisa cepat menariknya. Itu masukan aja. Selanjutnya monggo, yang sudah selesai ya, cukup ya yang ini ya. Monggo. Terima kasih, izin kami lanjutkan. Berikutnya Kepala BPKP menjelaskan tentang perhitungan dari Pak Kiai Ma'ruf, perhitungan AKES, kemudian penuntasan sesuai dengan kerugian, kemudian pengelola aset dengan IKI, kemudian dilakukan pemberian dengan terkait dengan dana abadi, kemudian juga terkait dengan penjelasan atas BPKP sebesar 100 M. Monggo silakan Kepala BPKP Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, Pak Ketua, kita bangga yang terhormat tidak menulis KPD. Menindaklanjuti dari pertanyaan anggota Dewan yang dari fraksi Nasdem dan juga PDIP terkait dengan PTBSD. Untuk PTBSD kemarin kami sampaikan dalam pembahasan di Komisi 3 kondisinya seperti apa, dan sudah kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan kajian penyelesaian PT Pelayaran Banyuwangi Sejati dan kita juga sudah menyusun laporan keuangan dengan melibatkan konsultan publik dan juga konsultan untuk melakukan audit terkait dengan laporan keuangan sudah selesai. Dan kemarin juga di forum ini kami sampaikan bahwa memang dari kajian penyelesaian itu melalui konsultan publik itu ada empat agenda yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama yang menjadi catatan penting dari empat item yang menjadi agenda skema untuk penyelesaian, yang menjadi catatan penting bahwa PT Pelayaran Banyuwangi Sejati itu adalah bentuknya PT. Kenapa kemarin masih pertanyaan terkait dengan penyelesaian karyawan, bahwa PT Pelayaran Banyuwangi Sejati adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte nomor 104 tanggal 31/24 pendirian perseroan terbatas, sehingga acuan yang digunakan dalam penyelesaian adalah undang-undang terkait dengan kegiatan. Tahun 2020 sekian, 2023 kalau tidak salah, 2003 itu kita pernah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian tanggung kewajiban untuk karyawan. Tapi karena aturan terkait dengan kegiatan dengan aturan terkait dengan pengelolaan keuangan berbeda, dan juga belum ada terkait dengan keputusan pengadilan yang mengamanatkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyelesaikan, sehingga kami tidak berani untuk merealisasikan. Yang kedua terkait dengan kegiatan bahwa saham perseroan Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 90% sesuai dengan undang-undang kegiatan, bahwa menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan lebih saham yang dimiliki. Kita tahu bahwa saham kita hanya 90% dari, kalau tidak salah 80 juta, jadi kita hanya menanamkan modalnya untuk pendirian PT tidak sampai 100 juta. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan untuk pembiayaan karyawan 3 miliar, Bapak Ibu mungkin karyawan senang, tapi kami yang diurusan sama pihak, sehingga kami berani bersikap pada saat itu tidak merealisasikan untuk pembayaran
penyelesaian karyawan dengan menggunakan dalam PPD karena aturannya berbeda. Kecuali kalau sudah ada putusan pengadilan, kami siap. Terkait dengan putusan pengadilan yang menggunakan hubungan untuk pernah digugat, tetapi putusan pengadilan itu inkrahnya memberikan kewajiban kepada PT, pada perseroan yang untuk menyelesaikan, bukan pemerintah daerah. Mohon ya ini angkanya kan alasan bahasa ketua fraksi Demokrat ya kan. Mohon disimak. Itu terkait dengan PT Banyuwangi Sejati, terkait dengan beberapa keputusan pengadilan itu membebankan kepada PT sangat jelas, tidak kepada MK pun tidak berani. Biar kita ini ditanya-tanyakan terus karena berulang-ulang ini kan. Selanjutnya nanti ada Pak Marus memberikan solusi komisi telu kan itu ya. Nah, itu nanti anunya ke sana. Diulang. Terkait dengan tuntutan karyawan untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan tunggakan kewajiban pernah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 senilai 3,5 miliar. Tetapi karena terkait dengan PT itu aturannya berbeda dengan aturan pengelolaan keuangan, sehingga kami ini dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak berani menyelesaikan pembayaran terhadap permasalahan kewajiban PT BPS. Karena PT BPS merupakan badan hukum perseroan terbatas yang aturannya sesuai dengan perseroan terbatas undang-undang terkait dengan PT. Di situ juga disebutkan bahwa kewajiban pemegang saham perseroan hanya sesuai dengan kerugian yang tidak boleh lebih saham yang dimiliki. Itu gambaran terkait dengan PT BPS. Yang kedua terkait dengan kres gaji, mari dipertanyakan juga. Dapat kami sampaikan bahwa kres gaji kita masuk berpedoman pada Permendagri sama maupun PP, bahwa kres gaji yang kita masukkan dalam struktur komposisi APBD rancangan KPPS 2025 adalah 2,5% sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan proyeksi belanja modal, dapat kami sampaikan bahwa proyeksi belanja modal kenapa turun? Karena kemarin kita sampaikan juga bahwa dalam penyusunan KPPAS, dalam ini kita ngomong KPPAS, masih belum terinci terkait dengan nomenklatur rincian belanjanya. Bahwa contoh satu dari usulan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pokok pikiran juga masih belum di breakdown menjadi rincian sampai dengan rincian objek, sehingga juga masih belum tercover secara detail belanja modal. Yang kedua terkait dengan dana alokasi khusus yang kemarin kita sampaikan, bahwa dana alokasi khusus yang kita sampaikan dalam struktur KPPS rancangan 2025 masih belum masuk termasuk dana alokasi khusus yang di situ terdapat belanja modal, walaupun komposisinya memang support dari dana perimbangan dibandingkan dana alokasi, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah untuk support PAD lebih besar dari dana perimbangan, sehingga yang tercantum dalam rancangan KPPS tahun 2025 masih tercantum hanya 99 miliar. Harapan kami nanti setelah rancangan ini memasukkan dana perimbangan yang alhamdulillah dalam tahun anggaran 2025 dibandingkan tahun 2024 ada kenaikan sekitar 292 miliar. Walaupun di dalamnya juga termasuk dana alokasi khusus yang bersifat non fisik.
Terkait dengan dana alokasi untuk proyeksi dana belanja, mungkin dapat kami sampaikan perhitungannya bahwa prosentasenya didasarkan pada total pendapatan dikurangi dengan alokasi dana khusus non fisik. Nah, itu masih coba menghitung lagi. Kalau memang sekarang masih nilainya kecil, akan kami pada saat ini nanti sampaikan di rancangan APBD tahun anggaran 2025 sudah ada perubahan nantinya. Itu yang terkait dengan pertanyaan dari fraksi PKB. Juga menambahkan dari kemarin dari fraksi PKB dari Mas Arfi terkait dengan pemanfaat aset. Beberapa kali kita sudah melakukan konsolidasi dan kemarin sudah pada saat Komisi 3 juga sudah kami sampaikan bahwa aset kita yang sudah dikelolakan untuk ada nilai ekonomis itu sudah sekitar 485 objek. Dan itu sudah memberikan kontribusi pendapatan untuk Kabupaten Banyuwangi senilai 5, sekian miliar. Dan memang untuk yang saat ini yang belum termanfaatkan dan belum memulai nilai ekonomis adalah aset-aset yang memang masih statusnya masih kita alasannya masih kita ajukan ke BPN. Karena dasar kita menyewakan adalah bahwa aset itu statusnya sudah jelas kepemilikannya. Yang kedua terkait dengan agar BIPMI menjadi bagian untuk ikut dilibatkan dalam pengelolaan aset. Kadin, mana sih Kak? Iya, siap. Kemarin kita mungkin tidak tahu Mas Afi kok nggak ikut. Kemarin kita sudah 2 kali rapat dengan Ketua HIPMI kalau tidak salah. Mas siapa dulu Pak saya di 2 kali kita membahas terkait dengan terminal terpadu yang selama ini menjadi bahasan. Dan kita juga masih menunggu beliaunya mau menyampaikan membuat skema terkait dengan pengelolaannya. Dan sampai saat ini kami masih belum menerima hasil akhirnya. Dan juga nanti kita konfirmasi kembali. Nanti monggo Mas Arfi bisa komunikasi langsung dengan beliaunya. Apakah memang benar yang saya sampaikan? Kami sudah pernah ketemu. Karena kemarin memang mereka dari itu mau menyampaikan memang dengan komposisi bentuk sekarang itu tidak representatif. Karena beliau bilang saya masuk di satu lokasi dan setan aja sudah penuh ini Mas, sudah cukup untuk tempat yang lain. Dan kemarin itu yang masih menjadi bahasan dan kami masih nunggu tindak lanjutnya. Terkait dengan dana abadi kemarin disampaikan Mas Damroni, kemarin juga sudah dijawab sama pimpinan bahwa dana abadi itu masih wacana. Dan kami kemarin sudah mencoba komunikasi dengan Kabupaten Bojonegoro yang sudah menyusun perda terkait dengan dana abadi. Tetapi Bojonegoro juga masih macet karena memang aturan juknisnya terkait dengan dana abadi memang di Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dana abadi sudah diatur, tetapi breakdown untuk tataran juknisnya masih dalam proses. Sampai dengan saat ini masih belum ada juknisnya, tetapi kami sudah siap menyiapkan rancangan dana abadi kalau memang perlu, kalau memang aturannya sudah turun. Terkait dengan sumber dana itu masih menjadi pembahasan di tim anggaran maupun tim banggar seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak pimpinan rapat banggar. Terkait dengan alokasi anggaran yang ada di BPKD 400 miliar untuk apa saja, dan itu kemarin disampaikan, dapat kami sampaikan bahwa BPKD itu selain sebagai SKPD juga sebagai PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang di dalamnya fungsinya adalah untuk penerbitan SPM dan SP2D, yang juga mengampuh untuk kegiatan alokasi dana DD maupun ADD. Jadi yang kami kemarin disampaikan Mas Jamroni terkait dengan alokasi dana 400 miliar itu untuk apa alokasi anggarannya, dapat kami sampaikan bahwa untuk alokasi yang ada di kami 400 miliar
itu adalah anggaran untuk DD ADD. Untuk DD saja senilai 397 miliar 75.245.000 rupiah. Itu alokasi DD dan ADD. Dan juga ada belanja tidak terduga nilainya 20 miliar. Ada juga alokasi anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang peruntukannya untuk dialokasikan ke desa. Itu mungkin pimpinan yang dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Mas Yanto. Tadi kalau untuk urusannya Mas Arbi kan bagaimana aset ini kan bisa kalau diperhatikan kasarannya kan itu bisa mendapatkan negara, tetapi ini masih menunggu perkembangannya Mas Arbi ya. Selanjutnya gini Mas Yanto, inventarisasi kekayaan daerah termasuk tanah itu kan paling tidak itu kan salah satu faktor bagaimana nilai kinerja dan nilai penilaian dari pusat itu inventarisasi barang-barang kalau tanah yang harus disertifikatkan. Ya, yang perlu saya tanyakan penjelasannya ini. Ya, kan itu ada tanah punya pemerintah daerah yang di Tegal Harjo itu. Katanya sekarang berubah menjadi sertifikat orang. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Ini di daerah mana? Dan prosesnya sekarang sampai di mana? Ini kan penting ini ya. Karena setahu saya seumur-umur zamannya Pak Samsul itu adalah tanah perusahaan Makarti ini daerah. Loh kok saat ini tidak disertifikat? Ya itu satu. Kalau di pengadilan, kalau sana kalah, otomatis harusnya kepolisian ini juga bergerak karena ini biar tidak terjadi yang pakai yang lain-lain. Ya. Ini kan menyangkut mafia tanah masalahnya gitu. Nah, seumpama menang, kita menang tidak hanya menang, tetapi dilaporkan kan ada kronologi adalah terus sertifikat ini keluar tahun berapa kan jelas orang itu tanah-tanah MK. Mau itu penjelasannya? Ya terima kasih. Pimpinan terkait dengan tanah di Kajarharjo yang sekarang menjadi kawasan untuk rest area Ceru, dapat kami sampaikan saat ini masih proses di Kapolres Buntor. Terkait dengan status, sebetulnya kami sudah mengajukan, sebetulnya diajukan dari pihak terlapor Pak Budiono yang sekarang mengaku sebagai pemilik, tetapi kita juga mengakui bahwa memang mereka punya sertifikat dan kemarin tahun 2024 mereka sudah minta penjelasan ke BPN kepada BPN bahwa sertifikat itu sah kan gitu. Tetapi ini masih menjadi ada dualisme penafsiran. Tetapi kami punya berkas, punya dokumen bahwa PT Makarti sudah menyerahkan haknya kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan pada tahun 2012 pada saat kita juga diperiksa oleh Kapolres, oleh Polresta, bahwa di situ ada rekomendasi bahwa ada pengajuan administrasi untuk sertifikat tanah di Kajarharjo itu cacat administrasi. Tetapi juga kita akui bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi kurang cepat dalam mengambil langkah. Seharusnya setelah tahun 2012 itu segera melakukan pengajuan menjadi hak milik, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan baru kami tindaklanjuti kemarin tahun 2014 awal tahun kita mengajukan pembatalan proses sertifikat ke Kanwil Provinsi. Tetapi dari Kanwil Provinsi karena memang tinggal waktunya lebih dari 5 tahun, sehingga kami diminta untuk melakukan gugatan perdata. Dan kami kemarin sudah ke BPN
sepakat dengan kami juga, kami diminta untuk mengajukan gugatan perdata. Tetapi prosesnya saat ini karena sudah masuk ranah hukum di kepolisian dan kemarin kami sudah diminta keterangan oleh Polres. Dapat kami sampaikan bahwa dokumen-dokumen kami yang kami miliki kan juga mempunyai kekuatan hukum. Karena di situ disebutkan bahwa PT Makarti menyerahkan pengelolaan tanah itu menjadi asetnya pemerintah daerah. Dan ini masih kita coba skema. Yang pertama kita mau mengajukan gugatan perdata terkait dengan pembatalan sertifikat yang atas nama Budiono. Sebetulnya sertifikat atas nama Budiono itu ada 2 sertifikat pimpinan. Yang satu dibatalkan, yang satu keluar. Makanya kami pada tahun 2012 mengajukan laporan ke Polres terkait dengan terbitnya satu sertifikat. Dan di situ ada rekomendasi bahwa pengajuan dokumen sertifikat yang diajukan oleh Budiono adalah cacat administrasi. Dan juga sudah ada keterangan dari BPN bahwa dokumen yang diajukan oleh atas nama Bapak Budiono adalah cacat administrasi tahun 2012. Tetapi itu tadi kami sampaikan bahwa memang ada keteledoran dari kami, pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak segera menindaklanjuti dengan pengajuan menjadi sertifikat hak miliknya pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan baru kami ajukan kemarin di tahun 2023. Dan kemarin kami sudah melakukan gelar perkara di Kanwil dan Kanwil menyarankan kami untuk pratun. Tetapi dengan pertimbangan kalau pratun kami tidak bisa menjamin bahwa itu nantinya kita yang menang, kami diskusi kembali dengan tim pengacara dan kemarin kami juga diskusi dengan BPN. Rencana ke depan kami mau mengajukan gugatan perdata terkait dengan status tanah Cerung. Untuk statusnya saat ini kami juga yang sekarang menjadi dihaki oleh Pak Budiono dengan memasang papan kepemilikan, kami akan bertindak juga. Kami akan menurunkan papan itu karena status tanahnya juga masih dalam sengketa. Terima kasih, Bina. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi dilihat di sana sertifikat itu metu tahun biru. Saya dengan Mas Rohan ini paham karena kalau itu tidak ada pengelolanya dulu bahwa itu tanah Makarti milik pemerintah daerah. Lek sakmono ombone moro-moro dadi sertifikat kan tidak mudah Pak, walaupun sudah keluar sertifikat ya. Badan pertanahan itu bisa dituntut untuk membatalkan itu karena ada kronologisnya tanah itu letter E opo kan gitu. Seharusnya kalau dari sertifikat kan ada saksinya opo wis lapor ini batasi ini kan gitu seharusnya. Saya kira itu banyak Mas saya saya kira banyak kelemahan itu. Dan Pak Budiono namanya, orang mana itu Pak Budiono? Orang Denmark. Ya kan aneh Mas Rokan. Orang kita di sana ya dengarkan kita itu tadinya sewa gitu. Kok tahu-tahu milik. Ini kalau nanti ditindaklanjuti ini nanti apa namanya? Iya, dari teman-teman komisi 1 karena ini menyangkut aset dan itu luas tuh. Komisi 1 dan 3. Komisi 1 dan 3 ya. Karena itu luas ya. Terus selama ini orang tahu kalau si garap politisi itu kok moro-moro jadi sertifikat. Kan dilihat sertifikatnya itu metu tahun berapa itu Mas Kayat kok. Sertifikat orang itu tahun berapa keluarnya? 2014. Nah, mau ngapain? Nah iya orang nggak ada yang garap selama itu kok moro-moro jadi sertifikat kan gitu kan. Yang jelas itu tanah Makarti, kalau tanah Makarti berarti itu hak PMK kan gitu kan. Ya tepat dulu nggak tepat disertifikasi apa kan label topik. Sekarang dibuat macam-macam ya kalau Anda. Ya rebuk pimpinan. Nah iya makanya ini saya kira menjadi agenda utama untuk komisi A dan komisi A gitu berkolaborasi. Nanti minta waktu di diselesaikan karena menyangkut aset daerah. Aset daerah ini termasuk anak dunia WDP. Barang sebenarnya tidak barang sulit sih, dapat bisa diselesaikan karena sudah jelas banyak mafia tanah ya, yang dibicarakan oleh Pak Hak, oleh siapa ketuanya oleh Pak Hayi itu, oleh Pak Hayi so, apa banyak Pak Iso barang jelas.
biar nggak apa namanya kejadian kemana-mana, nanti yang lain-lain bisa seperti itu kan repot. Ini lanjut. Izin, terima kasih Pak.